Buaya ini punya banyak harta guys. Suatu ketika perutnya bunyi, dia kelaparan. Lalu si buaya ini meneropong ke arah luar, ada makanan burger, pasta, dan pizza. Dia memilih pesan pizza dalam waktu 10 menit. Jika waktunya lebih, pizzanya diberi secara gratis guys. Buaya ini menyiapkan waktunya, sementara pria pengantar pizza segera berangkat. Buaya ini melakukan berbagai cara supaya pria ini terlambat, karena si buaya takut kehilangan hartanya. Tapi sayangnya pria ini sangat lincah, dia berhasil melewati tantangan yang diberikan oleh si buaya. Dan akhirnya pria ini nyampe di tempat si buaya guys. Pizzanya diberikan, lalu si buaya ragu-ragu mau membayarnya. Tapi ternyata pria ini memberikan pizzanya secara gratis guys, karena waktunya melebihi 10 menit. Bocil ini seneng banget berfoto dengan kameranya, sampai dia naik tiang yang berujung kameranya jatuh. Ternyata kamera bocil ini rusak, gak bisa dipakai. Bocil ini membuangnya ke tong sampah guys. Tiba-tiba kamera ini bisa hidup, dia berusaha mengejar si bocil meski badannya mau copot guys. Kamera ini gak putus asa, dia terus mengejarnya lalu mengeluarkan hasil fotonya. Tapi bocil itu mengabaikannya guys. Saat dilihat oleh si kamera, ternyata hasil fotonya pecah-pecah. Kamera ini cari cara, dia memfoto semua yang ada di sekitarnya lalu ngasih surprise ke bocil tadi. Bocil ini luluh karena hasil fotonya sangat cantik. Akhirnya bocil ini menerima kembali si kamera tadi guys. Mr. Bean lagi berjemur di pantai guys, tapi tiba-tiba langitnya mendung. Mr. Bean melihat ke arah lain, ada cahaya, dia menghampiri cahaya itu. Tapi sayangnya cahaya itu terus berjalan dan berpindah. Mr. Bean terus mengikutinya meski berkali-kali nyebrang sungai guys. Akhirnya setelah sekian lama mengejar, Mr. Bean dapat menikmati cahaya itu guys. Di rumah ini terdengar kegaduhan yang membuat orang-orang melihatnya. Mereka penasaran ada apa sebenarnya di dalam rumah itu. Mereka berantem saling nunjuk siapa yang bakalan masuk duluan. Diawali oleh perempuan ini, saat dia keluar mukanya babak belur guys. Dilanjut oleh perempuan yang kedua, pas dia keluar wajahnya lungset juga. Bocil botak ini memberanikan diri, tapi pas keluar dia malah pingsan. Meski sudah dibangunin temennya sampai ditonjoki, bocil botak ini nggak bangun. Hingga tinggal bocil perempuan yang terakhir, dia lalu masuk. Dan saat keluar kondisinya juga lebam semua guys. Menurut kalian siapakah yang ada di dalam rumah ini? Sampai nggak ada yang bisa ngalahin guys. Tulis kolom komen ya. Ada bapak-bapak yang lagi mendorong gerobak berisi kentang karena rodanya berbentuk kotak. Bapak ini kesusahan guys. Tiba-tiba ada roda menggelinding yang dibawa oleh pria ini. Bapak ini dikasih 2 roda, sama bapak ini segera dipasang. Beberapa menit kemudian rodanya sudah terpasang guys. Bukannya tinggal masang, tapi si roda ini dibentuk kotak juga guys. Dipasang di sisi sebelahnya. Pria ini pun kaget dan melongo guys. Bocil ini sedang memikirkan sesuatu, dia merakit kotak berbentuk sapi. Pas sudah jadi, bocil ini membawa rakitannya keluar menuju kandang sapi guys. Bocil ini lalu memakainya. Beberapa saat kemudian ada cahaya dari pesawat alien. Semua sapi terseret cahaya itu. Bocil ini pun terbawa ke atas. Karena bocil ini penasaran, dia keluar lalu memainkan lidah si sapi. Kemudian bocil ini menjelajahi tempat itu hingga sampai di ruangan alien. Bocil ini menyapa si alien dengan dada-dada guys. Si alien kaget lalu pesawatnya terbang gak beraturan dan berakhir jatuh. Kira-kira apa yang dilakukan oleh bocil itu ya guys? Ibu ini melahirkan 3 bayi kembar laki-laki dalam satu waktu. Ibu ini seneng banget karena anaknya sehat semua. 3 tahun kemudian anaknya sudah besar-besar guys. Sang ibu membangunkan semua anaknya untuk sikat gigi. Tapi saat mereka sikat gigi, tiba-tiba ada kejadian yang membuat mereka berantem. Kemudian si ibu memisahkannya. Saatnya mereka pergi ke sekolah. Mereka diantar bonceng 3. Awal mula sekolahnya lancar-lancar aja. Kemudian mereka main bola yang membuat bolanya terlempar mengenai bu guru. Si bu guru ini marah lalu menelpon ibunya. Kemudian mereka diusir karena nakal banget guys. Di perjalanan si ibu sedih dan menangis. Salah satu anaknya cari ide menghibur ibunya dengan ngasih bunga. Mereka juga minta maaf guys, dan akhirnya si ibu nggak sedih lagi. Para bocil ini bermain bola di pinggir sungai guys. Secara nggak sengaja bocil ini nendang bolanya sampai nyebur ke sungai. Kemudian mereka berusaha mengambilnya dengan nyebur juga. Bolanya diberikan ke Toka yang membuat Toka pingsan. Tapi semakin lama mereka keasikan hingga gak mau naik ke atas. Tiba-tiba ada ombak yang menyeret mereka sampai jauh. Toka segera laporan ke orang tuanya. Mereka menggunakan perahu untuk nyelamatin 2 bocil tadi. Toka memberikan tali lalu si ibu melemparkannya. 1 bocil terselamatkan, tinggal yang pria kakinya tersangkut guys. Bapak Toka kemudian nyebur dan menyelamatkan bocil itu. Akhirnya mereka semua selamat, lalu mereka kena marahi guys.